Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita pada minggu hari ini tanggal 7 Juni di tahun 2020 ini kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berbakti walaupun kita tidak bisa secara langsung tapi secara online. Biarlah ini boleh menjadi berkat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Mazmur 84 ayat 2-3 menjadi panggilan berbakti kita pada pagi hari ini. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kita akan menaikkan satu pujian, satu hal yang kurindu. Dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh luar biasa Tuhan pada saat pagi hari ini Engkau layakkan kami untuk memuji Engkau, untuk datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, terlebih dahulu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, setiap pelanggaran kami, sehingga doa-doa kami, apapun yang kami naikkan Tuhan itu boleh berkenan dan memuliakan nama Engkau. Pimpin Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, sehingga semuanya itu boleh berkenan di depan Engkau saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian dengan sayap. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan jemaat semua, kita akan tiba saatnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan ataupun perpuluhan kita buat Tuhan. Karena saat ini kita tidak bisa memberikannya secara langsung, maka sudah ada tertera di layar ini. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer dengan nomor rekening yang sudah ada di layar kaca. Panggilan memberi kita pada saat ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan membacakannya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kita akan berdoa untuk persembahan saat ini. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan buat waktu, buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Kiranya Tuhan melalui persembahan kami ataupun perpuluhan kami itu boleh memuliakan dan boleh menyenangkan hati Engkau saja, dan boleh memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah menaikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian bukan dengan kekuatanku. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini mengambil tema menjadi kuat di dalam Tuhan. Dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11 demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami ingin mendengar suara-Mu. Tuhan, kuasai hati pikiran kami, supaya kami hanya tertuju kepada firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi milik hidup kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang yang berolahraga dengan tujuan supaya memperoleh badan yang sehat, badan yang kuat. Secara rutin mereka olahraga. Kalau saya pribadi, olahraga saya ringan. Tiap pagi setengah jam kira-kira, paling lama 20-30 menit jalan kaki ya. Tidak jauh-jauh, ya dekat-dekat rumah saja. Itu saya lakukan setiap pagi supaya saya sehat. Itu tujuan saya. Nah saudara, begitu pula secara rohani, kita harus menjadi orang yang sehat, orang yang kuat. Seperti firman Tuhan yang baru kita baca. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah lemah. Mungkin satu ketika kita juga pernah mengalami kelemahan. Namun dalam keadaan apapun, kita dapat berdiri teguh dan tidak goyah, tidak mudah terjatuh oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara, kekuatan hidup kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah sumber hidup kita. Untuk menjadi kuat tidaklah mudah. Harus disertai dengan usaha yang keras. Olahragawan itu tidak mudah, tidak seketika dia memiliki ketahanan tubuh yang hebat, yang kuat. Tetapi mereka perlu latihan. Jadi untuk menjadi kuat itu tidak mudah. Sebab seringkali kita menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, banyak godaan. Nah, oleh sebab itu perlu senantiasa hidup dengan Tuhan. Perlu hidup dekat dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Supaya apa?
supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenalilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, pada saat Yesus berada di Kaisaria Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut banyak orang, siapakah aku ini? Mereka menjawab bermacam-macam. Ada yang bilang nabi dan lain sebagainya. Kemudian Yesus kembali bertanya kepada murid-muridnya, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu Simon tampil mewakili teman-temannya. Dia berkata apa? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, Simon rupanya kenal betul siapa Yesus. Sehingga jawaban yang diberikan adalah tepat. Karena anak manusia, karena Yesus Kristus adalah Mesias. Dia adalah juru selamat. Dia adalah anak Allah. Simon kenal Yesus. Saudara, apakah saudara kenal Yesus? Apakah kita kenal Yesus? Kenal tidak sama dengan tahu. Apakah saudara kenal Yesus? Firman Tuhan berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Yesus berkata, barang siapa berkata, aku kenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, tidak melakukan kehendaknya, dia adalah seorang pendusta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita kenal Yesus dengan sungguh-sungguh? Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Yesus yang juru selamat, yang Mesias, pasti kita akan menuruti segala perintahnya, melakukan kehendaknya. Itu hal yang pertama. Kalau kita ingin menjadi kuat di dalam Tuhan, mari kita kenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang berarti kita perlu melakukan kehendaknya, melakukan perintahnya. Hal yang kedua, kuat. Yang kedua, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Utamakan Tuhan di dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33 yang sudah tidak asing lagi bagi kita.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, apa yang saudara utamakan di dalam hidup ini? Ada orang yang mengatakan yang utama adalah keluarga, yang utama adalah istri, yang utama adalah anak. Ada juga yang mengatakan yang utama adalah uang. Sebab kalau ada uang, apapun dapat kita miliki. Ada juga yang berkata yang utama di dalam hidup ini adalah karier. Dan masih banyak lagi. Tetapi apa yang saudara utamakan dalam hidup ini? Firman Tuhan berkata, utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, apapun yang kita inginkan akan ditambahkan kepada kita kalau kita mengutamakan Allah di dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan kalau kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, andalkan Tuhan di dalam hidup. Andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pemazmur berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 orang di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Saudara, ini yang terjadi kalau setiap orang percaya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Akan diberkati oleh Tuhan. Pandemi corona ini tidak akan mempengaruhi hidup kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 orang di kananmu. Firman Tuhan berkata, itu tidak akan menimpa kamu. Mengapa? Karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan bukan kemampuan kita,
bukan kepandaian kita, bukan kekayaan kita, bukan kecantikan kita, bukan kegantengan kita, bukan kegagahan kita, tetapi Tuhan yang kita andalkan. Saudara, andalkanlah Tuhan di dalam hidup. Maka saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kuat menghadapi berbagai persoalan. Kuat menghadapi masalah. Kuat menghadapi tantangan. Karena Tuhan yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, atau yang terakhir, tinggikan Tuhan di dalam hidup. Tinggikan Tuhan di dalam hidupmu. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih setianya hebat atas kita, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Saudara, kita diminta untuk meninggikan Allah, memazmurkan Allah, oleh karena Dia kesetiaannya hebat. Dia setia, luar biasa kesetiaannya selama-lamanya. Tidak sementara, tetapi selama-lamanya. Itulah Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu meninggikan Dia, mengagungkan Dia, menjunjung tinggi Dia. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang setiawan. Kesetiaannya hebat dan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan? Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. 4 hal tadi diantaranya dapat menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Kenali Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan merenungkan firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kita. Utamakan Tuhan di dalam hidup kita, maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita, termasuk kekuatan di dalam menghadapi tantangan. Andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu, karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, dan hanya Dia yang memberi pertolongan, yaitu Allah. Dan tinggikanlah Tuhan di dalam hidupmu, agungkanlah Tuhan di dalam hidupmu,
pujilah namanya, dan masyurkanlah kuasanya. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kiranya firman-Mu terus berbicara di dalam setiap hati kami, supaya sungguh-sungguh kami boleh menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Dengan terus kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, dengan mengenali Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kami, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga terus mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, meninggikan nama-Mu, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa untuk firman-Mu pagi ini. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kiranya Bapak Ibu dan jemaat sekalian, melalui firman yang sudah disampaikan pada saat ini, itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi semua jemaat, khususnya jemaat di GBI Mekarsari ini. Kita akan menaikkan pujian Ku Bersandar Pada Yang Kekal. Bersandar pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya. Ku bersandar pada yang kekal, aman, nyaman. Ku bersandarkan yang kekal, aman, nyaman. Ku bersandar pada yang kekal. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah selesai pada pagi hari ini. Kita akan doa berkat dan kita akan ujian terima kasih Yesusku. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami datang bersama-sama kepadamu Tuhan. Kami ingin berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan terus memberkati para pemimpin bangsa kami. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya sungguh-sungguh dia boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa kami. Jauhkan dari segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk aparat pemerintahan yang lain. Kiranya Tuhan terus menolong mereka, berikan hikmat bijaksana kepada mereka, supaya sungguh-sungguh mereka boleh bekerja dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan Tuhan jauhkan dari segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terus berdoa untuk penanganan virus corona di negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, supaya virus corona ini secepatnya dapat berakhir dari negara kami, Indonesia. Tuhan berkati supaya secepatnya dapat ditemukan vaksin untuk dapat menangkal virus corona ini.
Berkati para tenaga medis yang terus bekerja. Berikan hikmat bijaksana, berikan kesehatan dan kekuatan. Berikan obat yang tepat untuk mengobati orang-orang yang terkena virus corona, supaya mereka boleh sembuh oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk organ di GBI. Berkati yayasan, berkati Bamusnas, berkati juga BPN di GBI. Kami menyerahkan untuk setiap program, kami serahkan setiap kepengurusan. Tuhan tolong mereka. Kami juga berdoa untuk rencana Munas yang tertunda, Mubes. Tuhan berkati supaya dapat dilaksanakan dalam waktu yang tepat. Berkati untuk segala persiapan yang dilakukan. Kami juga berdoa untuk BPD Jabatara. Tuhan terus menolong memberkati kepengurusan BPD supaya mereka aktif, terus menolong menjadi kepanjangan tangan BPN GBI. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu, Gereja Baptis Mekarsari. Tuhan terus tolong berkati untuk setiap program dan juga anggaran. Tuhan berkati. Berkati untuk rencana pembangunan yang memerlukan dana yang besar. Tuhan memberi kecukupan. Tuhan juga memberkati panitia pelaksana. Kami mohon Tuhan berkati untuk semua hal yang diperlukan untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, Gereja Baptis Mekarsari ini. Berkati untuk setiap jemaat-Mu, berkati untuk setiap keluarga, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap ada kerjasama yang baik untuk saling mendorong di dalam kasih, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Kalau benar kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan sertai segala aktivitas kami, segala aktivitas jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.